Bantuan sosial bagi warga terdampak COVID dari pemerintah daerah, khususnya bagi warga yang tengah menjalani isolasi mandiri tak kunjung tiba. Hal ini disesalkan Hussein Saidan, pelaku ketua RT 0607 atau Satgas PPKM lingkungan Tegalwangi, Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon. Karena itu, lanjut Hussein, pemerintah daerah semestinya berinisiatif dan respon terhadap informasi yang diterima, sekaligus segera mengirimkan bantuan tanpa harus bertele-tele melapor ke sana kemari. Seperti yang terjadi di lingkungannya, satu keluarga yang terdiri 3 orang tengah menjalani isolasi mandiri. Lantaran bantuan tak kunjung datang, dia bersama Ketua RW 07 berinisiatif memberikan bantuan. Karena itu, Hussein yang juga Ketua LSM Gapura meminta pemerintah tanggap ihwal urusan nyawa dan kemanusiaan. Alhamdulillah kita kebetulan sudah melakukan kunjungan keluarga yang kebetulan di isolasi mandiri, yang kita curigai bahwa beliau ini terdampak COVID, ya. Sehingga kita sarankan agar isolasi mandiri beberapa hari sampai pulih. Ya, oksigen sementara ini kita tanggulangi, ya, upaya kami dengan Ketua RW, juga kerjasama dengan masyarakat yang sangat luar biasa, baik untuk bagaimana kita juga rutinitas tengok, ya, keberadaan mereka supaya tetap semangat, ya, tetap pulih, supaya imunnya kembali, ya, dan beberapa kita berikan bantuan juga kadarnya untuk mencukupi keseharian mereka karena memang tidak ada kegiatan usaha, sehingga kita perlu membantu itu. Dari pemerintah sementara ini belum ada, ya, untuk bantuan oksigen maupun yang lainnya. Ya seperti itu. Jadi tidak ada menurut saya inisiatif dari pemerintah atau petugas gugusnya itu melakukan percepatan penanganannya gitu. Sehingga kalau kami tidak melakukan itu, ya kita nggak tahu juga. Makanya kami inisiatif aja udahlah, daripada kita menunggu pemerintah juga susah juga. Dengan alasan mereka juga susah dan penuh begitu. Butuh oksigen aja setengah mati susahnya. Itu keseluruhan di lingkungan PRT sendiri berapa jumlahnya selain keluarga yang ini? Sekarang ini yang kita pantau baru 3 orang dan 1 kepala keluarga saja, yang lainnya insya Allah tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada lah gitu. Ya saya kira ini buat pembelajaran dan evaluasi pemerintah, ya, sehingga kalau penanganan seperti ini mestinya tidak ada birokrasi. Nah, begitu RT lapor ke Pak Lurah, Lurah lapor ke pihak yang lainnya mesti langsung tanggap gitu. Jadi tidak ada penundaan. Apapun alasannya ini memang masyarakat perlu. Apalagi ini kan masyarakat yang betul-betul membutuhkan oksigen, ya, pernapasan. Kalau kita ke rumah sakit juga kan rumah sakit penuh. Dan alhamdulillah ini suatu hikmah bahwa memang penanganan COVID ini nggak perlu ke rumah sakit. Ya, dengan masyarakat yang memang jangan sampai mengucilkan juga, dibantu beberapa masyarakat dengan Ketua RT RW, ya kan, dan berikan motivasi supaya ada keyakinan untuk sehat, dan insya Allah sehat, nggak perlu ke rumah sakit. Karena COVID ini, ya, dengan kita meningkatkan imun, kekebalan tubuhnya kuat, insya Allah sehat. Ya, karena tidak ada bisa diobati dengan antibiotik dan obat yang lainnya selain vitamin, ya gitu. Hanya cukup di rumah lah, nggak usah keluar kemana-mana. Oksigen yang disiapkan di RT sendiri ada berapa? Di kita sementara ada 3 tabung, ya, 1 tabung di posko. Di sini yang kebetulan memang lagi butuhkan 2 tabung. Oh, 2 tabung, ya. Ya, tapi kita siap apabila ada masyarakat membutuhkan, berapapun kita siap, dan kita gratiskan cuma-cuma. Itu mendapatkan tabung dari mana, Kang, di saat kelangkaan tabung saat ini? Dari rekan-rekan pengusaha yang kebetulan dia usaha dan mempunyai tabung. Tetap kita bayar. Sementara itu, Ria, warga Tegalwangi, anak dari kedua warga yang menjalani isolasi mandiri, mengatakan saat ini kondisinya sudah mulai membaik. Indera penciuman sudah normal dan kondisi tubuh juga mulai membaik seperti layaknya orang normal. Disinggung soal bantuan, dirinya selama ini tidak menerima bantuan dari pemerintah, melainkan hanya dari RT dan paguyuban lingkungan saja. Selain itu, tabung oksigen untuk orang tuanya selama mengalami kesulitan nafas juga bantuan dari lingkungan, sehingga ia merasa bersyukur atas kepeduliannya. Meski begitu, ia menghimbau agar yang sehat tetap menjaga prokesnya, karena kata Ria, jika sudah terpapar maka semuanya akan tidak nyaman. Kalau misalnya terhitungnya saya dari tanggal 10, berarti sekarang hari ke-6, hari ke-7 lah kalau dari tanggal 10, 1 minggu.
Cuma kalau misalnya demamnya saya dari tanggal 7. Cuma baru tahu saya kena anosmia itu tanggal 10 itu. Jadi ya sekitar 7 hari. Terus gimana sekarang kondisinya? Kalau sekarang sih kondisinya udah baik ya, udah indera penciuman udah mulai normal. Nyium bau-bau yang soft gitu kan tadinya nggak bisa, sekarang udah bisa. Tadi baru bisa nyium bau yang tajam aja, kalau sekarang udah normal sih kayak biasa aja. Ada bantuan dari pemerintah, dinas sosial atau? Nggak ada. Kalau misalnya bantuan kita cuma dari RT setempat doang sih Pak. Jadi dari RT-nya sendiri sama dari paguyuban warganya. Apa aja bantuannya? Itu juga tadi baru dikirim dari RT, ada beras, telur, minyak kayu putih, roti. Kalau misalnya dari warga itu berupa dana, karena kan emang kebutuhan kita ada yang kebutuhan lain di lain kebutuhan sehari-hari. Jadi dari warga ini dikumpulin biar kita bisa beli kebutuhan selain kebutuhan sehari-hari. Kabarnya keluarga Ria juga ada bantuan apa? Oksigen di sini. Bantuan oksigen itu dari RT sama RW-nya, Iya. bukan dari pemerintah. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang nggak ada. Sampai sekarang nggak ada. Soalnya kan kalau setahu saya dari pemerintah itu kalau kita dinyatakan ada pernyataan secara tertulis bahwa kami positif. Sedangkan dari keluarga sendiri itu saya nggak berani keluar karena saya ngerasa bawa virus. Kalau saya keluar berarti saya jadi penyebar virus ini. Jadi mau nggak mau ya udahlah terserah dari pemerintah mau ngasih mau enggak gitu tuh. Kalau emang nggak ada pernyataan tertulis, daripada saya ngebahayain warga sekitar, ya udah saya terima bantuan dari RT setempat aja kayak gitu sih. Ini harapan atau himbauan kepada warga yang dalam kondisi sehat belum terkena isoman deh. Seperti apa sih Apanya? yang menyampaikan itu? Kalau yang sehat dijagalah prokesnya biar nggak ada lagi yang namanya apa yang namanya COVID. Karena kalau udah isoman itu sekalipun kita dapat bantuan nggak enak, lebih enak kita keluar ngobrol sama tetangga dengan prokes yang emang tetap diterapkan gitu daripada sakit terkurung di rumah kayak begini. Jadi buat yang emang sehat badannya tetap dijaga protokol kesehatannya, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, kurangi mobilitasnya yang ada di luar. Kalau misalnya emang di luar nggak penting-penting banget, udahlah kita di rumah aja gitu. Lagian juga di rumah itu kan buat quality time keluarga juga, nggak rugi juga gitu kalau misalnya kita lagi ada di rumah. Satu keluarga kena semua. Satu keluarga kena. Ada berapa, Mbak? Di sini keluarganya ada 3. Kebetulan kalau misalnya yang gejala parahnya itu ada di ibu, karena ibu ada penyakit bawaan juga. Makanya sampai kemarin malam 2 hari yang lalu itu kebingungan nyari oksigen. Ibu penyakit bawaan apa? Ada ginjal sama diabetes, terus ada riwayat penyakit paru-paru juga. Jadi makanya itu agak takut lah di kitanya. Kalau Bapak udah agak mendingan. Kalau saya sih udah untuk meninggal lah. Karena nggak punya penyakit bawaan. Indra penciuman masih indra penciuman belum nyium. Sisa anosmianya aja penciuman sih. belum. Tapi napas biasa gitu. Baik. Dari Cilegon, Banten, jurnalis Lokal News TV Hasidi mengabarkan.